Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di Sri Gading ya Pak? Sri Gading. Ya, di Sri Gading. Kita melakukan kunjungan ke sini Ya. dalam rangka kita menelusuri keterkaitan antara beberapa temuan candi yang akhir-akhir ini di Jawa Timur dilakukan oleh BPCB, baik yang bekerja sama dengan pihak swasta maupun yang bekerja sama dengan Pemda setempat. Iya, seperti yang dilakukan di Pandeglang, di Masahar, ya. Dan saat ini kita di Sri Gading. Kita coba ke sini karena indikasi yang muncul dari hasil ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB itu kelihatannya bahwa ini kemungkinan besar itu dari masanya Pusindo. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita mencoba melihat temuan-temuan yang saling terkait ini di wilayah Jawa Timur, ya. Nah, tentang Sri Gading ini kan beberapa minggu yang lalu baru terungkap, ya. Jadi kita saat ini bisa melihat bagaimana kondisinya, bagaimana denahnya, orientasinya, seperti itu, dan temuan-temuan yang berhasil diangkat oleh teman-teman yang melakukan ekskavasi di sini. Iya. Ya. Jadi mungkin yang paling pertama sekali adalah Pak Lutfi bisa menguraikan sedikit tentang bentuknya dulu. Oh iya. Bentuknya dan kondisinya candi ini setelah dilakukan ekskavasi. Silakan Pak. Iya, Pak Said. Ini menarik sekali sebenarnya. Jadi beruntung sekali dalam kurun waktu yang berdekatan. Data arkeologi yang diperoleh oleh tim ekskavasi BPCB Jawa Timur itu menunjukkan suatu hal yang baru sekaligus memperkaya khasanah kepurbakalaan di Jawa Timur. Dari denah yang kita lihat di situs Candi Sri Gading ini menunjukkan bahwa denah utamanya berupa bujur sangkar, dan pada tiap sisi itu terdapat tonjolan atau penampil. Kemudian pada bagian timur terdapat tangga naik menuju ke ruang utama atau garba gerha. Ini suatu denah yang sebenarnya sudah membawa kita pada pemahaman tentang arsitektural dari bangunan-bangunan masa Hindu-Buddha yang tua. Tua. Artinya tua itu tidak biasa terdapat di Jawa Timur pada masa Majapahit atau Tumapel Singasari. Jadi ini lebih tua. Dan ini ternyata denah ini memiliki keseragaman dengan denah candi yang kita dapatkan baik itu di Pandeglang, kemudian juga di Masahar atau di Gemean. Dan ternyata dari yang kita dapatkan data yang ada, kesemuanya mengarah pada suatu masa tersendiri. Nah, kalau kita mengambil analogi dari Masahar atau Gemean, maka sangat mungkin bahwa dari sudut pandang denah itu Sri Gading ini bisa dikelompokkan dalam posisi abad yang sama. Nah, itu dari denahnya. Mungkin namun ada tambahan Pak Lutfi. Nah, betul. Jadi ada di samping tangga kok ada. Ada. Nah, itu tepat sekali Pak Said, jeli sekali Pak Said ya. Ada pelipit lagi. Jadi memang pada candi-candi di Jawa Tengah itu seringkali kita mendapatkan adanya tambahan struktur. Biasanya didapatkan di salah satu sudut tangga naik. Nah, dan itu menurut kajian para ahli adalah merupakan titik pusat dari diagram atau denah suci bangunan yang bersangkutan, yang sering disebut sebagai Wastu Purusa Mandala. Jadi kalau ada katakan bidang yang persegi 4 atau bujur sangkar, kemudian tarik garis-garis diagonal, maka garis paling pusat itu tidak akan mungkin ditindih oleh bangunan sucinya. Jadi untuk yang di Sri Gading ini kita mendapatkan tambahan tanda itu terdapat pada sisi utara dari tangga naik itu. Dan diberi tanda di sana ada lingga kecil. Nah, betul. Ini hal yang sangat menarik karena kalau kita melihat secara utuh seolah-olah ini menjadi
janggal karena pada bagian selatannya tidak terdapat tambahan seperti itu. Ya. Nah, ini Pak informasi dari Dena sekaligus adanya petunjuk titik yang paling suci di candi ini. Terus hal lain yang kita lihat ya di Candi Sri Gading ini, kita melihat sumurannya tidak kotak persis tapi tidak berbentuk L, Pak. Ya. Seperti apa semuanya kayak gitu itu? Ya, memang ini di luar kebiasaan kita pada saat mengekskavasi bangunan candi. Umumnya memang sumuran atau perigi itu bentuknya bujur sangkar. Jadi keempat sisinya itu ukurannya sama. Nah, spesial untuk Sri Gading, ini ternyata kawan-kawan yang melakukan ekskavasi ini mendapatkan data sumuran ini ada tonjolan tersendiri, yang ini menyebabkan bentuk dari sumuran itu menjadi seperti letter L. Nah, tentu saja kita tidak bisa menjawab itu. Mengapa harus demikian? Apakah ada kesengajaan atau ada sesuatu yang katakan dalam tanda petik salah perhitungan sehingga menimbulkan seperti anomali seperti itu ya? Namun yang jelas ini adalah bagian penting sebagai data tambahan bahwa sumuran tidak selalu ukurannya sama setiap sisinya. Ada kemungkinan ditambahkan sesuatu dengan alasan tertentu, gitu ya. Dan kita melihat dari 3 candi yang baru-baru ditemukan oleh BPCB, pada saat menggali sumuran semuanya dalam, Pak. Oh betul, dalam sekali. Betul, di atas 2 meter lebih ya. Iya, malah yang dipandingkan 3 meter lebih. 3 meter lebih. Ya, seperti itu. Nah, itu dari segi strukturnya, Pak. Iya, strukturnya. Nah, sekarang kita bicara tentang temuannya. Oh my. Ya, ada apa aja sih yang ditemukan di Sri Gading ini? Ya. Berdasarkan hasil ekskavasi kawan-kawan BPCB Jawa Timur yang sudah dilaporkan, kerjasama dengan Kaloka, Nah, memang temuan yang boleh dikatakan menonjol atau signifikan itu pertama terkait dengan adanya data ikonografi atau arca-arca. Tercatat bahwa arca yang didapatkan di Sri Gading itu ada 3 arca yang terbuat dari batu andesit. Kemudian juga ada kemungkinan atau tambahan berupa arca dari bahan terakota. Ya. Oke. Nah, jadi yang dari batu andesit ini sudah disampaikan kepada khalayak bahwa yang pertama adalah dua sosok itu adalah Mahakala dan Nandiswara yang merupakan sepasang arca dulunya ditempatkan mengapit Garbha Gerha. Oh, kiri kanan pintu untuk masuk ke ruang utama itu. Nah, kemudian satu lagi itu adalah arca Siwa Mahaguru yang oleh masyarakat sering disebut dengan nama Agastya. Nah, dengan adanya 3 arca ini didukung dengan adanya yoni yang tertinggal di candi ini, ternyata yoni itu pun juga mendapatkan pasangannya berupa lingga. Ada lingganya juga. Artinya kita sudah bisa menarik gambaran yang lebih detail, lebih mantap bahwa Candi Sri Gading ini berlatar agama Hindu atau Hindu Siwa gitu. Nah, cuma memang ada yang perlu kita kembangkan lagi karena ada juga artefak berupa potongan dari arca berbahan terakota. Baik itu yang ada bagian kepala, juga ada bagian lengan dan beberapa bagian yang lain lagi. Nah, ini juga menarik perhatian karena apakah mungkin itu memang satu zaman dengan candi ini sehingga kita bisa mendapatkan tambahan informasi terkait dengan gaya seni ikonografi yang menggunakan bahan terakota itu. Nah, tapi ciri wajahnya itu sangat itu, Pak, hidungnya mancung sekali. Nah, karena itu nanti kita perlu mengkaji lebih lanjut karena memang pada umumnya arca-arca yang dipahat pada periode yang tua itu seringkali masih menggunakan prototip orang luar Indonesia. Dari India ya? Ya, dari India atau daerah-daerah yang jauh dari Indonesia itu. Nah, wajah yang muncul pada arca-arca kita yang sudah menunjukkan wajah Austronesia atau wajah Nusantara itu rupanya baru muncul pada akhir Tumape atau awal Majapahit. Nah, ini menarik. Satu lagi, Pak, terkait dengan ikonografi itu, ternyata juga ada tambahan fragmen dari kepala
yang diduga angsa. Angsa. Oh, wahana kalau gitu. Nah, Iya. jadi kalau kita bicara angsa dan itu memang bagian dari candi ini, maka sangat mungkin seperti Pak saya duga tadi, itu adalah angsa yang merupakan wahana dari Dewa Brahma. Oh, Gitu. berarti harusnya ada Candi Perwara dong. Itulah yang membuat kita kemudian berpikir lebih lanjut, Ya. apakah dimungkinkan di sisi timur dari Candi Sri Gading ini juga terdapat 3 candi wahana atau candi perwara yang masing-masing berisi wahana dari masing-masing dewa utama itu. Sebagaimana kita dapatkan sisanya itu di Gemaan. Ya, di Gemaan ada, di Ya. Candi Badut juga ada, Pak. Candi baru jelas juga ada. Ya. Oke. Dan ini beberapa temuan ikonografi yang penting, Pak, dari Sri Gading dan menjadikan kita semakin jelas untuk melihat apa latar belakang keagamaan dari candi ini. Oke. Ya. Terus satu hal lagi, Pak, yang terkait dengan yang Pak Lutfi singgung tadi tentang Yoni ya. Oh ya, Kita tahu bahwa Yoni yang ada di atas itu adalah dari dulu. oh, ya betul. Dari dulu, saudara. Ternyata di sumuran juga ditemukan, Pak. Yang kecil malah. Nah, wah Pak Said ini. Ya, oke. Ya, silakan. Jadi begini Pak Said. Dari sudut pandang arkeologi, Ya. Yoni yang ada di dalam sumuran itu menunjukkan anomali, tidak wajar. Karena Yoni kecil itu harusnya ada di luar sumuran. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil gambaran, bahkan sudah boleh dikatakan yakin bahwa sumuran ini entah seluruhnya atau sebagian dahulu pernah dibuka, pernah digali sampai bagian dalam itu. Kemudian Yoni kecil ini ditempatkan di situ, apakah dibuang atau sekedar ditimbun di situ. Dan kondisi Yoninya sudah kehilangan cerat. Oh ya. Artinya ini sudah mengalami kerusakan sejak sebelumnya, kan gitu. Nah, jadi keberadaan Yoni kecil di dalam sumuran itu anomali dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Yoni itu terkait dengan sumuran sejak awal. Karena konteksnya dia harusnya di luar. Dan pasangan Yoni kecil itu biasanya adalah lingga-lingga patok. Nah, itu Pak saya. Ya. Satu hal lagi terkait dengan perigi sumuran ya. Ternyata teman-teman dari yang melakukan penggalian di sini atau ekskavasi di sini melaporkan bahwa ada temuan peripi, Pak. Ya. Apa aja yang ditemukan di sini sebenarnya, Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara peripe Pak Said, kita harus fokuskan dulu. Karena kalau bicara peripe yang artinya adalah benda-benda suci atau benda-benda yang ditempatkan secara khusus di dalam sumuran. Nah, kita sebenarnya sudah kehilangan induknya, yaitu berupa wadahnya. Oh, wadahnya. Oke. Jadi wadah peripe yang seringkali berupa batu, kemudian diberi lubang-lubang di atasnya, dan bahkan juga ada tutupnya, sebagaimana kita dapatkan di Gemaan. Kita dapat sisanya itu ya, tutupnya ya. Nah, di Sri Gading kita sudah kehilangan wadah itu, termasuk tutupnya. Tapi berarti isinya tercecer, Pak? Nah, tentu saja. Jadi sangat mungkin isinya tercecer atau bahkan sudah raib dibawa oleh yang mengambil itu. Nah, apa yang tersisa pada sumuran itu ada kemungkinan juga bagian dari peripe itu. Andai kata memang benda-benda itu terwadahi di situ. Nah, masalahnya begini. Ada temuan dari kawan-kawan itu ada yang berupa wadah dari perunggu, ya semacam bahasa Jawa, bahasa lokalnya ceret ya, karena dia mempunyai apa teko gitu ya. Teko, mempunyai cerat keluar tuh ya. Nah, itu ada 2. Kemudian juga ada bejana juga dari bahan perunggu yang sudah aus bagian bawahnya. Kemudian juga ada fragmen dari barang dengan bahan emas. Nah, itu agak besar ukurannya, juga beberapa keping-kepingan yang kecil lagi. Nah, di sini kita perlu berhati-hati untuk membuat tafsiran apakah yang emas tadi itu merupakan bagian dari peripe yang tercecer atau ada benda lain yang juga disertakan dalam penguburan peripe itu sendiri. Nah, kita perlu kaji lebih lanjut lagi karena pada umumnya untuk benda-benda yang berada dalam lubang-lubang wadah peripe itu ukurannya kecil-kecil, Pak. Kecil-kecil. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk kita kaji lebih lanjut. Siapa tahu memang pada abad 10 pada saat candi dibangun ada semacam kebiasaan atau
tambahan bahwa selain benda-benda suci yang ada pada wadah peripe itu juga ada benda-benda sertaan yang lain. Nah gitu. Tambah lagi bahkan di salah satu sudut dari sumuran itu juga didapatkan 3 buah benda yang terbuat dari besi. Dan ini menarik sekali karena dia posisinya di pojok itu, Pak. Ya. Nah ini tentu harus kita kaji lebih lanjut. Mengingat juga ternyata berdasarkan adanya yoni di situ. Jelas sekali sampai dasar sumuran sudah teraduk tanahnya, artinya sudah terganggu. Nah, jadi adanya benda-benda itu kita perlu melihat apakah dia mempunyai konteks yang bersamaan secara dari dimensi waktu dengan si peripe itu atau tidak. Gitu. Berarti dari hasil penggalian pada sumuran kita bisa memastikan bahwa sumuran ini sudah pernah digali sebelumnya. Betul. Dengan bukti adanya yoni yang sudah hilang seratnya, harusnya di luar tapi dia ada di dalam. Ya. Nah, itu yang terkait dengan temuan ya, Pak. Ya. Mungkin yang perlu kita bicarakan juga adalah sebelumnya kan pernah ditemukan di sekitar sini, pernah ditemukan pada saat ini. Apakah bisa dikaitkan dengan ini, Pak? Menarik sekali. Ya, jangan-jangan Pak Said terpengaruh gemukan ini. Iya, bisa seperti itu, Pak. Iya. Baik. Ya, berdasarkan catatan Dinas Hindia Belanda, Dinas Purbakala Hindia Belanda, dilaporkan bahwa memang di desa Lowojati ya. Penjualan Lowojati, kalau sekarang Lowojati. Itu didapatkan temuan prasasti yang ternyata berisi tentang penetapan sebuah sima oleh Raja Sindo pada tahun 851 Saka di desa yang disebut Linggasuntan. Toponim itu masih ada, Pak? Linggasuntan sudah hilang sekarang. Tapi di situ yang menarik karena ternyata ada satu kampung yang sekarang masih bertahan, yaitu Kampung Manggis. Ya. Jadi Kampung Manggis itu masih ada sekitar sini, Pak. Nah, dari sini kita bisa mengajukan dugaan apakah bangunan suci yang disebut dalam Prasasti Linggasuntan yang disebut sebagai prasada itu ada hubungannya langsung dengan candi ini. Karena prasasti itu berasal dari masa Sindo abad 10 Masehi, sedangkan secara artefaktual dan arkeologis di Sri Gading juga mengarah pada abad yang sama. Nah, ini kita perlu hubungkan, tapi perlu kehati-hatian karena di sekitar Singosari berbatasan dengan Lawang dan Tumpang ada 3 prasasti. Di samping Linggasuntan, kemudian ada prasasti Gulung-Gulung dan prasasti Jeru. Sedangkan prasasti Linggasuntan dan prasasti Gulung-Gulung itu sama-sama menyebut tentang pemujaan kepada suatu bangunan suci yang mengarah kepada Gunung Bromo. Ya, dan bangunan suci itu terkait dengan seorang Batara Iwalandit. Ya. Nah, saya bisa kabarkan lebih lanjut bahwa nama Walandit itu sampai sekarang sangat mungkin adalah dukuh atau dusun Belandit yang terdapat di desa Wonorejo. Jauh dari sini, Pak? Tidak terlalu jauh, Pak. Ya, jadi rupa-rupanya pada abad 10 itu Sindo sangat menaruh perhatian kepada bangunan suci untuk Batara di Walandit itu. Sehingga di wilayah Linggasuntan, kemudian Jeru-Jeru itu disediakan tanah sima untuk mensupport kegiatan keagamaan di Batara Walandit itu sendiri. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi, Pak, apa kira-kira prasasti yang ditemukan zaman Belanda itu bisa dikaitkan dengan candi ini? Nah, sekarang kita lihat dari sisi potensi, Pak, ya. Jarak antara situs Sri Gading dengan informasi lokasi temuan prasasti itu menurut warga setempat dan menurut catatan Dinas Purbakala itu tidak terlalu jauh, Pak. Jadi kalau bicara jarak yang katakan kurang dari 1 kilometer, nah sangat mungkin memang bisa terkoneksikan. Ya. Hanya persoalannya begini, Pak. Kita perlu mengkaji lebih lanjut detail dari bangunan yang dimaksud itu. Karena kalau kita bicara prasada, sebagaimana kita berbincang-bincang terkait dengan prasada yang dimuat dalam prasasti Masahar, nah itu kan memang ada kemungkinan karena bangunan ini andai kata dulu lengkap, mungkin kan juga menjulang tinggi, dilengkapi juga dengan arca-arca pemujaan utama itu. Nah, jadi
kompleksitas dari bangunan itu sangat mungkin memang bisa dikaitkan dengan kehendak dari sang raja. Karena kita harus melihat korelasinya. Kalau yang memerintah raja, logikanya kan sesuatu bangunan suci yang dimaksud tentu juga bukan bangunan suci yang sederhana, tapi yang memang mempunyai potensi. Dia adalah bangunan suci yang dibangun oleh seorang raja. Jadi menurut saya memang ada kemungkinan ke sana, walaupun kita tidak boleh dengan serta-merta langsung mengklaim bahwa ini pasti ini. Gitu. Tapi dari sisi kedekatan iya, dari sisi penyebutan dari sisi Lingga Sunda juga dikatakan adanya prasada. Dan ini bangunan Trigading ini menurut iman saya secara arkeologi juga memang layak dikatakan sebagai prasada. Prasada ya. Oke. Tapi kita belum ngomong dari tadi ini. Ini orientasinya kemana sih atau arah hadapnya bagaimana? Ya, kalau arah hadap candinya itu ke timur, Pak. Oke. Jadi kok ke timur sih? Ya, arah hadapnya bukan kebalik. Iya, arah hadapnya ke timur, Pak. Iya, arahnya ke timur. Nah, orientasinya ke barat. Itu kemana, Pak? Kira-kira? Nah, untuk konteks orientasi bangunan masa abad 10, kita memang belum bisa memastikan dia berorientasi pada katakan gunung suci tertentu atau dengan tempat yang lebih dianggap sakral, belum bisa, karena ternyata pada masa yang sama kita mendapatkan contoh bahwa Trigading ini memiliki kesamaan dengan Gemean. Ya. Tapi arah hadapnya juga bertolak belakang dengan Pandegong. Ya, ke barat itu, Pak. Nah, artinya apakah mungkin ini terkait dengan kebiasaan di masa abad itu dan sebelumnya itu orientasinya pada persoalan terbit dan tenggelam matahari. Jadi nggak mau milih salah satu ya, Pak ya? Iya, jadi bukan harus mengarah kepada bangunan atau bangunan pada gunung tertentu, tapi pada konteks arah matahari itu. Mata angin ya. Matahari terbit dari mana? Dari timur, kemudian ke barat. Ya, itu masih belum bisa kita pastikan. Iya, kan ada yang ke timur, ada yang ke barat. Betul. Ya. Berarti belum bisa dipastikan mau dia harus menghadap ke sana. Ya? Iya, belum. Tapi yang jelas bahwa kalau kita sepakat Candi Trigading ini bisa dikaitkan dengan prasasti Lingga Suntan, maka urusannya adalah dengan bangunan suci untuk Bathara Iwalandit yang terdapat di sebelah timurnya dan yang berdekatan dengan Gunung Bromo. Oh gitu. Nah gitu. Ya, tapi itu masih perlu kajian. Betul. Itu baru hanya dugaan. Ya. Jadi masih bebas untuk dikritisi, untuk ditambahkan. Jelas. Oke. Kita malah mengharapkan nanti akan muncul kajian tersendiri terkait dengan tinggalan masa Sindok ini yang bertebaran di Jawa Timur, supaya nanti menjadi satu yang lebih jelas lagi. Apakah bangunan-bangunan masa itu harus dikaitkan orientasi kepada gunung suci tertentu atau mungkin dengan orientasi yang berbeda? Nah itu kita tunggu itu. Oke. Tadi Pak Lutfi ngomong tentang Iwalandit. Ya. Itu nama toko atau nama tempat, Pak? Kalau dia toko siapa gitu loh? Iya. Wah ini berat jawabnya ini. Ya. Harus bisa dijawab, Pak. Yang penting jangan otak-atik gatuk. Ya. Jadi penyebutannya Bathara Iwalandit atau Walandet. Ya, jadi penulisannya memang dua-duanya begitu. Ada yang Walandit, ada Walandet. Dan penyebutan Bathara Iwalandit ini tidak hanya disebutkan pada prasasti abad 10 Masehi. Bahkan juga pada masa Majapahit itu ada prasasti yang terkait dengan Bathara Iwalandit. Jadi rupanya proses pemujaan terhadap Bathara Iwalandit itu berlangsung, Pak, sampai berabad-abad. Nah, pertanyaan menarik, Pak Said, terkait dengan siapa gerangan Bathara Iwalandit ini? Pertanyaan saya tadi, apakah dia tokoh atau tempat gitu loh, Pak? Baik, saya jelaskan, Pak. Jelaskan dulu itu. Jadi terminologi Bathara itu kalau kita mau perjelas, Pak, Bathara itu kosakata yang dipinjam dari bahasa Sanskerta. Umumnya dikaitkan dengan dewa kalau menggunakan konteks Sanskerta. Tapi ternyata dalam konteks Jawa kuno, Bathara itu menggantikan posisi kata yang, Pak. Yang ya. Yang pakai H depannya. Yang. Dan yang ini sebenarnya dalam konsep religi Jawa kuno itu adalah divine ancestor. Jadi roh leluhur yang sudah didewakan itu. Nah, penggunaan kata Bathara di sini artinya adalah
menggantikan posisi yang tadi. Oh. Jadi ada leluhur yang dimuliakan di Walandit. Nah, dengan demikian maka Walandit ini adalah toponim. Oh, tempat ya? Nama tempat. Oke. Nah, sosoknya siapa? Leluhur. Leluhur yang sudah diperdewakan. Oh. Dan ini menjadi sangat menarik karena sejak Sindo itu ternyata pemujaan kepada leluhur ini di Walandit ini didukung dengan prasasti Lingga Suntan dan prasasti Gulung-Gulung. Ya. Nah, bahkan juga ada prasasti Muncang. Nah, gitu. Artinya ini adalah pemujaan leluhur yang sangat kuat pada abad itu. Oke. Nah, itu. Cukup, Pak? Ya, untuk Walandit cukup, Pak. Jadi masih banyak hal sebenarnya yang terkait dengan temuan candi ini ya yang kita bisa uraikan. Tetapi ya kita memang masih perlu kajian. Betul. Iya. Ini sangat menarik untuk dikaji. Itulah ya kita bincang-bincang kita tentang candi-candi yang akhir-akhir ini ditemukan di Jawa Timur yang diduga sebagai peninggalannya Pusindo. Ya, tapi yang saya perlu tanyakan Pak, secara geografis ya persebarannya ya. Kita lihat kebanyakan dia berada di pantai utara Jawa Timur ya. Terus tiba-tiba kok daerah Malang ini dia menyeruak. Bukan, dia berbelok ke selatan gitu. Sampai ke Malang Selatan. Baik. Nah, itu agak membingungkan bagi saya karena dia seolah-olah areanya itu berbentuk L. Persebarannya gitu. Iya. Silakan Pak. Untuk memudahkan pemahaman kalaya Pak, ini saya menggunakan cara pandang sebaran prasasti dulu aja Pak ya. Iya. Jadi prasasti Sindo yang sudah diterbitkan dan sudah kita dapatkan itu terbentang sebarannya paling barat itu ada di Nganjuk Pak. Nganjuk. Prasasti Anjuk Ladang. Itu paling barat. Iya. Kemudian bergeser ke timur terus sampai Sidoarjo. Dari sana berbelok ke selatan dan di wilayah Kelawang, Singosari, ini ada 3 prasasti. Kemudian ke selatan lagi sampai ke Turen. Di sana prasasti Turian. Jadi memang betul dugaan Pak Said bahwa dari melihat sebaran prasastinya itu wilayah berbentuk letter L. Nah, dan ini menurut saya memang hal-hal yang perlu disampaikan dalam rangka kita memahami seberapa luas sebenarnya kekuasaan Sindo itu. Karena memang ini hal yang menurut saya sangat unik. Dalam kurun waktu yang hanya kurang lebih 2 tahun, Sindo itu mengeluarkan banyak prasasti. Dan ini sehingga ada satu ahli yang kemudian menganggap bahwa jangan-jangan ini tidak realistis gitu ya, atau ini akal-akalan gitu ya. Nah, ahli itu bernama Sisiber. Dia menganggap bahwa pada waktu yang sangat pendek, raja mengeluarkan banyak prasasti dan seragam modelnya. Nah, sehingga kita menjadi semakin penasaran apakah pendapat dari Sisiber ini benar atau perlu kita jadikan alasan untuk justru kita mengkaji lebih jauh lagi bahwa itu sebenarnya tidak seperti bagaimana ia pikirkan. Oke. Nah, ini ya terkait dengan bentuk geografis tadi yang saya perkirakan bentuk L itu. Kan kita tahu bahwa di wilayah Malang ini sendiri kan ada kerajaan tua ya. Oh ya. Nah, Kanjuruhan. Iya. Kanjuruhan ya. Kanjuruhan. Nah, pada saat Sindo ya melebarkan kekuasaan atau membentuk areal tadi yang bentuk L ini, sebenarnya pada saat itu dia mewakili kerajaan apa sih sebenarnya? Kerajaannya Pusindo sendiri. Oh, kalau kerajaannya Pusindo itu sejauh kita bisa melihat dari data prasasti tekstual ya, tetap namanya Kerajaan Medang. Medang. Nah, wilayah Medang itu dinamakan Bumi Mataram. Wilayahnya namanya Bumi Mataram. Tapi bukan Kerajaan Mataram kuno, bukan? Iya, jadi dalam buku teks sering dikatakan bahwa Kerajaan Mataram kuno itu mempunyai nama lain yaitu Medang. Sedangkan itu kan di Jawa Tengah Pak. Iya, ternyata Medang itu juga melebar ke arah Jawa Timur. Dimulai awalnya oleh Balitung. Ya. Itu dia leluhurnya Sindo. Itu berpindah atau dia berkembang Pak? Menurut saya lebih tepat berkembang. Berkembang ya. Karena Medang di Jawa Tengah tidak mempunyai akses ke pantai utara Jawa. Sedangkan di Jawa Timur ada 2 sungai besar, yaitu Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo, yang bisa membawa kemajuan dalam konteks ekonomi mereka. Jadi menurut hemat saya itu adalah perkembangan. Mereka membutuhkan akses ke laut untuk melakukan perdagangan dan juga untuk mengembangkan kemaritiman.
Soalnya yang ada di narasi yang berkembang saat ini disebut bahwa dia Bali itu dilanjutkan oleh Sindo itu memindahkan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Itu narasi yang ada selama ini. Betul. Saya tidak akan mengkanter itu, tapi saya melihat begini. Ibu kota kerajaan Medang dalam sejarah Jawa kuno memang sudah diketahui sering berpindah posisi. Berpindah posisi. Ya, saya boleh sebutkan. Yang pertama misalnya Medang Ri Poh Pitu. Kemudian Medang Ri Mamrati. Medang Ri Garung. Medang Ri Watu Galuh. Medang Ri Tamlang. Nah, Tamlang ini jelas posisinya pada masa Sindo karena disebutkan dalam Prasasti Turian. Jadi nama kerajaannya menurut saya tetap Medang, kemudian nama buminya yang terbentang dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu namanya Bumi Mataram, dan ibu kotanya berpindah-pindah tergantung pada kondisi sosial politik pada waktu itu. Berarti ibu kota kerajaannya, istananya yang berpindah, Pak, bukan kerajaannya yang berpindah. Betul, ya. Oke, itu sama dengan artinya perkembangan. Iya, setuju, Pak. Oke. Mungkin ada hal lain lagi yang perlu ditambahkan ini terkait dengan temuan Candi Sri Gading ini atau tentang Sindo secara umum, Pak? Ya, kalau tentang Sindo secara umum ini hal yang sebenarnya menarik sekali. Saya terinspirasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang migraf berkebangsaan Belanda, J.G. de Gasparis. Oh, iya. Ya, beliau bahkan mengajukan suatu hipotesa yang sangat menarik terkait dengan pindah-pindahnya pusat pemerintahan Sindo itu. Oh iya. Jadi untuk menjembatani mengapa orang sekarang tidak pernah bisa mendapatkan situs di mana keratonnya atau tempat tinggal raja itu. Karena pertimbangan kondisi sosial politik yang ada pada waktu itu dan kenyataan bahwa kita sampai hari ini belum pernah mendapatkan adanya situs pemukiman yang mendukung ke arah adanya suatu istana. Maka Gasparis mengajukan hipotesa bahwa tempat tinggal seorang raja sekelas Sindo itu semacam barak militer yang pada kondisi tertentu bisa dipindah-pindahkan. Jadi dengan demikian maka kita untuk sementara ini bisa menerima itu dengan asumsi kita tidak perlu memikirkan atau berharap menemukan bekas istana yang permanen. Gitu. Karena memang realitanya pada masa itu lebih dari 1000 tahun yang lalu itu kondisi sosial politiknya belum begitu mantap sehingga ibu kota bisa digeser-geser. Bukan karena adanya parekrek atau apa gitu. Nah, kalau parekrek kan urusannya sudah masa lebih muda lagi, Pak. Iya. Jadi stabilitas kerajaan maksud saya, ya. Yang terganggu oleh suasana pada masa itu menyebabkan berpindah-pindah ibu kotanya, bukan? Tepat sekali, Pak. Oh gitu. Jadi kita harus paham bahwa dalam sejarah politik Jawa kuno itu kita melihat adanya banyak peristiwa yang menyebabkan seorang raja itu dia harus meninggalkan tahtanya. Apakah karena dalam bahasa modern apakah dikudeta atau digulingkan atau dia dipaksa untuk turun tahta. Nah, kita melihat contohnya begini. Khusus untuk Sindo, ini menarik sekali. Karena nama Sindo itu sudah pernah muncul pada masa Raja Tulodong. Ya, ketika Tulodong bertahta, nama Sindo sudah ada sebagai pejabat penting di situ. Nah, tapi yang aneh, Tulodong ini tidak digantikan oleh putra mahkotanya, yaitu Pukedudara, tapi digantikan oleh orang lain, yaitu Rakai Sumba Dyahwawa. Nah, pada masa Wawa berkuasa, nama Sindo juga muncul lagi sebagai salah satu dari mahamantrinya. Nah, ini menarik sekali. Mengapa seorang Sindo muncul pada dua masa raja yang berbeda? Bahkan selanjutnya Wawa digantikan oleh Sindo. Tiba-tiba itulah mencuat, ya? Jadi secara politis kita bisa melihat ada apa dengan tokoh Sindo ini. Mengapa dia bisa sampai pada posisi memegang tahta kerajaan, sementara pada masa sebelumnya dia adalah bagian dari sistem pemerintahan dari di situ. Nah, ini Pak. Berarti dia karirnya sangat bagus. Karirnya bagus. Oke ya Pak. Oke. Saya rasa itulah diskusi atau pembincangan kami tentang Candi Sri Gading ini dikaitkan dengan keberadaan Pusindo. Iya, dan juga membangun beberapa candi yang baru ditemukan yang adalah Pusindo itu sendiri. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
dapat menjadi wawasan buat semua ya, semua lapisan, dan bisa disebarluaskan kepada generasi muda kita. Ya. Sehingga nilai budaya, sejarah yang ada ya bisa didasarkan kepada hasil-hasil kajian Betul. akademis. Iya. Ya, karena kita tahu narasi yang berkembang saat ini sangat banyak, Pak. Bermacam-macam, ada latar belakangnya akademis atau hasil penelitian, ada yang hasil penerawangan. Ya, biarkan saja narasi-narasi itu berkembang. Iya. Biar masyarakat yang memilih. Betul, betul. Yang mana yang mau digunakan. Iya. Saya rasa itu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.